Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita bakal ngerefaktor jadwal perjalanan bus. Jadi kalau dilihat di sini di bagian database kita di tabel rutes kalau nggak salah ya. Kalau kita klik di sini, nah ini ada field namanya checkpoint ya. Nah ini adalah field yang berisi checkpoint kita. Coba kita buat dulu ya. Di bagian sini nih, kita buat terminal dulu aja, terus buat baru namanya adalah terminal JKT 001, terminal Kalideres DKI Jakarta, terus Jakarta Barat Kalideres gitu. Simpen dulu aja. Terus yang kedua, Yok 001, terminal Giwangan, provinsinya DIY Yogyakarta, kotanya Yogyakarta, kecamatannya Umbul Harjo. Oke, terus kita simpan aja. Terus kita buat rutenya di sini. Buat rute JKT Yok 01, asalnya Kalideres, tujuannya Giwangan, waktu tempuhnya 500 menit. Checkpointnya kita tambah dulu aja ya. Di sini kayak gini. Terus kita simpen. Nah, kalau kita cek di database kita di sini, kita coba refresh ya. Nah, bentuknya kayak gini dia nih. ID dan juga ada waktu, terus ID lagi, terus waktunya kapan. Nah, ini mau kita ubah supaya ini bisa misah ya. Jadi kita bakal taruh ini di dalam satu table tersendiri. Namanya adalah rute checkpoint. Jadi kita buka di dalam database kita. Di sini database, terus migration, kita bakal buat migrationnya. Jadi kita buat aja di sini terminal, kita buka nama terminalnya. Ini tadi bekas ngerunning. Namanya adalah PHP Artisan Make, namanya rute checkpoint mungkin ya. Checkpoint -m. Oke, ini udah kita buat. Kita close dulu aja. Nah, di sini di bagian database migration kita bakal buat tabelnya. Di sini kita nggak bakal pakai ID yang ini, kita bakal buat dua primary key. Primary key yang pertama adalah string. Nah, namanya adalah checkpoint code kayak gini. Jadi nanti kita mau checkpoint ini memiliki kode checkpoint. Lalu primary yang kedua adalah rute ID-nya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita mau menganggap dua ini adalah sebuah primary, kita tambahkan di sini namanya adalah primary lalu array. Nah, apa aja yang mau kita tambahin sebagai primary? Yang pertama adalah checkpoint code, lalu rute ID. Nah, jadi kalau nanti ternyata ada dua checkpoint code yang sama, tapi kalau rutenya berbeda, itu nggak masalah. Tapi kalau nantinya ada checkpoint kode yang sama dan rute kodenya juga sama, rute ID-nya, maka itu dianggap sebagai duplikat. Jadi itu konsep dari multiple primary key. Lalu field yang ketiga, kalau ini bukan primary, adalah bikin integer terminal ID, tentu aja ya. Terus yang keempat, integer waktu, sesuai sama yang sebelumnya. ID, ini terminalnya, terus waktunya berapa menit gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita buka di bagian app, http,
controller API di bagian rute di sini. Tentu aja kita bakal ngedit waktu dia nyimpen ya. Jadi waktu dia nyimpen di sini, nah ini kita bakal edit. Kalau sebelumnya kita langsung JSON kayak gini, nanti kita bakal berubah ya. Tapi sebelum itu kita bakal hapus dulu di database migration terus routes. Ini kita bakal hapus ya checkpoint ini nih. Nah, dihapus, terus kita bakal jalanin migrasinya. Nah, jalan migrasinya php artisan migrate fresh ya. Karena kita mau ngapus juga yang ini di bagian routes ini. Clear? Oke. Terus kita pergi ke rute controller kita di sini. Di bagian store ini kita bakal ganti yang ini ya. Jadi yang tersendiri. Checkpointnya tetap pakai array. Terus checkpointnya ini kita bakal ganti, jadi kita hapus aja. Terus ini kita bakal hapus aja di sini semuanya. Ternyata karena store ini kita bakal cuman ngirim message aja, yaitu rute berhasil disimpan. Kayak gini aja. Nah, terus di sini kita buat yang namanya checkpoint rute checkpoint. Kayak gini. Yang isinya adalah kita bakal ngelakuin for each terhadap request checkpoint as checkpoint. Kayak gini. Terus rute checkpoint kita bakal push ke sini array baru, yaitu yang pertama adalah checkpoint code. Yang kedua adalah terminal ID. Lalu yang ketiga adalah apa ya? Ketiga adalah rute ID ya. Yaitu dari rute ID yang di sini. Jadi ini kita simpan duluan rutenya. Terus created at now, lalu updated at now juga. Kalau nggak salah udah semua ya. Tadi ada 3 ya. Tuh 2, 3. Nah, ini waktu kurang nih. Waktu kita ambil dari request. Bukan request, harusnya check out ya. Check point ya. Waktu. Terus terminal ID kita dapat dari checkpoint ID. Ingat ya, ini tuh waktu kita ngelakuin create sebelumnya. Jadi ID ini kita ambil dari sini nih. Nah, ini. Ini kan kalau nggak salah waktu itu namanya terminal ID ya. Terus checkpoint code. Checkpoint code. Nah, ini belum dibuat sebelumnya. Jadi ini adalah hal yang baru ya. Kode ID waktu ya. Jadi ada 4 field yang dikirim. Oke. Terus kita pergi ke bagian show. Nah, di sini kita juga bakal ngelakuin perubahan pada halaman show. Nah, ini. Pertama, kita ganti dulu ini jadi dari DB table. Ini kita bakal hapus aja. Rute checkpoint where rute ID ini ya, dapat dari sini ya. Terus kita get. Oke. Terus kita ambil ID-nya sini checkpoint. Nah, sebetulnya kita bisa langsung aja ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita nggak bisa ngelakuin join ya, tapi sekarang kita bisa nih ngelakuin join nih. Tapi nggak apa-apa, kita
gunain kode yang existing dulu aja. Ini terus plug terminal ID kayak gini. Terus di sini kita ganti terminalnya karena ini jadinya objek ya. Terus where ini kita ganti jadi terminal ID kayak gini. Checkpointnya jadi to array. Oke, karena tadinya sebelumnya collection ya. Terus kita pergi ke update. Nah ini agak tricky, kita bakal hapus dulu aja. Terus kita pergi ke bagian store. Nah ternyata ini belum kita taruh ya DB-nya. DB table rute checkpoint insert rute checkpoint kayak gini. Nah ini kita bakal copy aja, kita bakal copy semuanya, kita bakal copy ke bawah ke bagian sini. Nah biar nggak duplikat, kita bakal hapus dulu atasnya. Nah jadi where rute ID delete kayak gini. Baru kita ngelakuin insert yang baru lagi. Nah terus waktu dia ngedelete, kita juga bakal ngedelete rute checkpointnya. Nah kayak gini. Kayaknya oke ya, udah oke ya. Terus sekarang kita bakal ngelakuin perubahan pada Vue.js kita. Nah, Vue.js kita di sini ya. Kita pergi ke Vue, terus rute di bagian add dulu, add.vue. Nah, di sini yang mau kita ubah adalah di bagian sini dulu ya. Ini kita bakal nambahin satu field baru, mungkin di sebelumnya sini adalah kode harusnya ya. Jadi kode, terus tipenya adalah string, teks aja. Nah placeholdernya kita ganti jadi kode. Nah kayak gini. Terus kita scroll ke bawah. Ini kita tambahin satu lagi, namanya adalah kode gini. Kita scroll lagi ke bawah, gak ada lagi ya. Cukup dua itu aja. Nah ini waktu dia push ya kode. Oke. Harusnya udah selesai semua ya. Coba kita balik ke browser kita. Kita refresh. Kita coba ke home, ke terminal. Nanti mungkin kita bakal buat seeder aja kali ya, supaya kita nggak ngelakuin insert ngulang-ulang kayak gini nih. Kodenya kita coba ngasal dulu aja ya. Ini maaf teman-teman ya, ngasal ya. Kita simpan. Kita nggak apa-apa, kita taruh di rute biar satu dulu aja. Nanti kita bakal bikin penjagaan juga nih supaya asal dan tujuannya ini nggak boleh sama gitu. Kodenya adalah A gitu, A1 mungkin. Terus tambah lagi A2, simpan. Nah kesimpan ya. Sekarang kita coba cek di database kita nih. Kita coba refresh. Nah harusnya sekarang udah ada perubahan nih. Kita cek di bagian rute checkpoint nih, udah ada nih sekarang. Ini ya checkpoint code-nya A1, A2. Terus rutenya 1 ya. Ini juga udah ditandain sebagai key.
Terus coba cek di bagian rutenya udah nggak ada ya field namanya checkpoints. Oke? Nah, itu bagian create. Nah, sekarang waktu dia edit nih. Nah, dua ini dia bakal kosong ya. Sekarang di bagian edit kita juga bakal ganti di sini bagian edit. Kita coba tutup dulu, scroll ke bawah. Nah, di sini di line 46 kita bakal copy aja. Terus kita taruh di atas sini ya. Namanya adalah kode. Kode. Ini kita hapus aja nih. Karena sepertinya dia bakal otomatis ya. Terus waktu kita ganti jadi kode. Ini semuanya tetap ya. Terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tambahin kode. Terus scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita tambahin lagi kode. Terus scroll ke bawah. Nah, di sini kita ganti jadi terminal ID. Terus di sini kode c.kode. Nah, sekarang kalau kita coba cek di Laravel kita ya. Nah, di bagian show kita dapat yang namanya terminal ID. Dapat gak ya? Terminal ini checkpoint, oke. Terus nah, dapat ya harusnya nih. Checkpoint ini dapatnya dari sini. Nah, sekarang kalau kita cancel, coba kita edit lagi. Nah, dapat ya terminalnya, cuman kodenya nggak dapet nih. Coba kita inspect dulu ya, kenapa kodenya nggak dapet. Sekarang coba kita lihat di network. Di sini kita cancel dulu aja, coba kita edit lagi. Nah, di sini apakah dia ngembaliin kode checkpoint code? Oh, namanya adalah checkpoint code ternyata ya, bukan kode nih harusnya. Jadi kita balik ke Vue.js kita. Nah, di sini kita ganti namanya jadi checkpoint code. Checkpoint code. Waktu edit harusnya ya. Kode checkpoint code. Checkpoint kode. Oke, harusnya udah bener ya. Tapi ini nggak dapet di nih. Coba kita cancel dulu aja, kita edit lagi. Nah, ini tetap gak dapet ya. Checkpoint code-nya udah betul. Coba kita konsol dulu aja ya. Salah satu triknya ya. Checkpoint code. Sekarang kita coba cek di konsol kita. Nah, dapat harusnya ya. Ini harusnya dapat nih. Kita pergi ke atas lagi. Di bagian kode udah betul. Kode lagi ini udah betul juga. Ini kode. Checkpoints kode. Oh, tipenya harusnya ganti ya jadi teks ya. Nah, gini. Cancel, sekarang kita coba edit. Nah, udah dapet ya. Sekarang kalau kita coba ganti jadi A11, A12 gitu, terus kita simpen. Nah, harusnya di database kita udah keganti nih. Nah, kayak gini. Oke ya. Jadi itu yang kita refaktor. Nanti baru refaktor ini akan menghasilkan fitur selanjutnya. Terima kasih semuanya.